Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Anasir dari kelas 12 TKJ 1. Ingin menjelaskan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Pertama, kita masuk ke pengertian komunikasi data. Jadi pengertian komunikasi data itu merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui komunikasi data. Kedua, kita masuk ke model komunikasi data. Jadi model komunikasi data itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama, komunikasi data duplex, yang artinya berarti satu arah. Yang kedua, komunikasi data half duplex itu 2 arah bergantian. Yang ketiga itu komunikasi full duplex, jadi 2 arah itu secara bersamaan. Jadi masing-masing dari komunikasi data itu datanya itu satu arah semua bersamaan. Yang ketiga ada komponen komunikasi data. Jadi komponen itu adalah komponen komunikasi data itu adalah pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer seperti alat handphone, video dan kamera dan lainnya dan sejenisnya. Contohnya di sini ada pesan atau data adalah informasi yang dipindahkan, bisa berupa apa saja. Berupa teks, contoh kayak berupa teks, angka, gambar, suara, video atau kombinasi dari semuanya. Yang kedua ada media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, terus cahaya maupun gelombang magnetik. Yang ketiga ada protokol. Protokol itu adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh 2 atau lebih alat untuk saling berkomunikasi. Tanpa protokol 2 alat tersebut atau mungkin lebih bisa saja saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah ada proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun jangkauan yang lebih luas. Ada 5 macam, yaitu yang pertama source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon dan PC personal komputer. Ada transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibagikan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindahkan atau menandai informasi dengan cara yang sama, seperti misalnya sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem berurutan. Yang ketiga ada transition system atau sistem transmisi. Transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber 2 destination atau tujuan. Yang keempat ada receiver, penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contohnya, sebuah modem akan menerima satu sinyal analog yang datang dari jaringan atau transmisi dan mengubahnya dari suatu digital bitstream. Yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya harap dimaklumi dan harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.